kita sudah pasti kaget dengan ditutupnya TikTok Shop untuk tidak bisa lagi bertransaksi mengenai jual beli barang. Padahal kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang mendukung perdagangan bebas. Dimanapun di forum internasional kita selalu menginginkan perdagangan bebas. Bahkan Indonesia tahun 2023 sebagai ketua ASEAN menginginkan bahwa ASEAN menjadi sentral ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kawasan, dan diharapkan ASEAN menjadi salah satu kawasan yang tumbuh secara bertahap di dunia. Nah, kalau kita sekarang berbicara antara negara yang melarang sosial e-commerce untuk menjadi sebuah alat untuk berpromosi dan berdagang, sementara kita di sisi lain kita adalah pendukung dari perdagangan bebas, ini kan sebuah ironi yang harus kita pikirkan ulang, bahwa TikTok itu bukan hanya sebagai alat media sosial untuk berdagang, tetapi juga TikTok itu menjadi sebuah kepentingan nasional strategis dari pemerintah Cina. Ini yang harus kita pikirkan ke depan. Di sisi lain, Cina juga adalah negara yang telah menerapkan konsep industri 4.0. Oleh karena itu, industri di Cina sangat efisien. Nah, ketika kita harus berhadapan dengan negara-negara yang implementasikan industri 4.0, Indonesia ternyata jujur tidak berdaya menghadapinya. Karena negara-negara itu bisa memberikan harga produk lebih murah dan tidak masuk akal. Tetapi menjadi permasalahan jika Indonesia harus mengimplementasikan industri 4.0, tenaga kerja manusia harus diganti dengan robot, maka akan terjadi ledakan pengangguran di mana-mana. Karena ingat, kita saat ini mempunyai bonus demografi, yaitu penduduk usia muda jumlahnya lebih dari 50%. Jika ini diterapkan, maka yang akan hancur ekonomi kita juga. Kalau pemerintah menerapkan konsep industri 4.0 di mana lebih banyak tenaga kerja robot dan lebih tenaga manusia, maka itu menjadi sebuah ancaman juga bagi industri kita. Nah, sampai akhirnya ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi siapapun yang menjadi presiden pada tahun 2024. Ketika TikTok Shop tidak boleh berjualan produk impor, ini kan sebuah ironi. Sebenarnya bukan TikTok Shop-nya yang harus dilarang, tetapi bagaimana kita mengubah industri manufaktur kita menjadi lebih efisien, lebih canggih, dan lebih terintegrasi, sehingga harga buat sebuah produk bisa dihasilkan jauh lebih murah tetapi berkualitas. Ingat loh, sekali lagi, kita adalah negara pendukung perdagangan bebas. Jika ini dibiarkan, maka kita sama saja mengkhianati apa yang telah kita perjuangkan. Ini harus hati-hati di forum internasional. Saya Sepindato mengucapkan terima kasih banyak.